Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Putri Utami NIM 19302011212 dari kelas PGMI 6 angkatan 2019 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Nah, di sini saya ingin menyampaikan laporan KKL saya untuk menyelesaikan tugas UAS dari dosen pengampu Muhammad Afandi MPD. Berikut penjelasannya. Yang pertama, deskripsi tempat KKL. LB Nurul Palembang memiliki tempat yang cukup strategis, yang sangat mudah dijangkau oleh orang. LB Nurul Fikri ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 926D 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Di sebelah kanan LB Nurul Fikri terdapat Jalan Raya Letnan Yasin, sedangkan di sebelah kiri terdapat sebuah toko Tedmond Indonesia yang cukup terkenal di daerah Palembang sendiri. Dan di depan LB Nurul Fikri sendiri terhubung langsung dengan Jalan Dr. Muhammad Ali yang bersebelahan langsung dengan Rumah Sakit Muhammad Hussein. Yang kedua, sejarah berdirinya LB Nurul Fikri Palembang. LB Nurul Fikri Palembang dirintis sejak tahun 1985 yang bermula dari sekumpulan mahasiswa dan sarjana muslim Universitas Indonesia yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kondisi umat Islam. Kemudian, mereka saling bertukar pikiran, mencari bentuk amal yang dapat disumbangkan untuk membantu kemajuan pelajar Muslim di Indonesia. Kemudian tercetuslah ide untuk menyelenggarakan aktivitas sesuai dengan potensi yang ada pada mereka. Kemudian mereka mendirikan bimbingan belajar yang dibentuk dengan nama LB Nurul Fikri Palembang. Pelajar yang mengikuti bimbingan pada saat itu hanya berjumlah 35 orang, yang kemudian dinyatakan lulus saat mengikuti tes PTN di universitas yang ingin mereka tuju. Yang ketiga, struktur organisasi LB Nurul Fikri Palembang. Struktur organisasi adalah suatu program yang menggambarkan rantai perintah hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali, dan pimpinan organisasi yang berfungsi sebagai kerangka kerja dan bertugas pekerja yang dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Jabatan berdasarkan struktur organisasi di atas dapat dijabarkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut. Yang pertama, direktur. Yang kedua, manajer keuangan. Ketiga, manajer pendidikan. Yang keempat, manajer operasional. Dan yang kelima, manajer organisasi. Yang keempat adalah sarana prasarana yang terdapat di LB Nurul Fikri Palembang. Dengan biaya terjangkau, siswa akan mendapatkan fasilitas berupa full AC di setiap ruangan, TV LCD, dan infokus di setiap kelas untuk memudahkan dan membuat suasana belajar tambah menarik dan menyenangkan. Nurul Fikri adalah lembaga bimbingan belajar pertama yang menggunakan infokus sebagai media pembelajaran agar proses belajar mengajar dapat lebih efektif dan efisien. Yang kelima, manajemen tempat KKL atau surat izin operasional. Nomor surat izin operasional yaitu 4219-856 PNF 1-2018. Tanggal SK sama dengan 28-05-2018 dan sudah diperbaharui lagi sekarang ini. Yang keenam adalah manajemen SDM. Berikut adalah sistem manajemen SDM yang terdapat di LB Nurul Fikri Palembang. Yang pertama, Simple HRM. Yang kedua, Orange HRM.
yang ketiga ICE HRM, dan yang keempat Waypoint HRM, dan yang kelima AAA HRM. Selanjutnya yaitu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum mempunyai tugas-tugas sebagai berikut. Selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Sistem informasi manajemen keuangan adalah sistem informasi yang digunakan untuk melihat transaksi, laporan, dan melakukan proses pencatatan transaksi baik pendapatan maupun pengeluaran yang dilakukan oleh user yang berbeda, yaitu manajer keuangan dan manajer cabang dan admin. Selanjutnya yaitu bagian yang terakhir, manajemen pemasaran atau promosi. Nah, berbeda dari lembaga bimbingan belajar yang lain, kegiatan marketing di LB Nurul Fikri Palembang ini dapat dilakukan oleh semua staf maupun pelajar. Artinya, kegiatan marketing tidak hanya dilakukan oleh staf khusus, tetapi dapat dilakukan oleh anggota keluarga LB Nurul Fikri sendiri. Siswa yang belajar dapat pula melakukan kegiatan marketing untuk mengajak siswa lain agar ikut melaksanakan bimbingan belajar Nurul Fikri. Imbalan yang akan didapat jika mengajak temannya masuk di lembaga bimbingan belajar Nurul Fikri sebesar Rp100.000. Lumayan kan buat menghemat uang jajannya? Jadi dapat disimpulkan jika Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Belajar LB Nurul Fikri adalah salah satu lembaga bimbingan belajar yang masih eksis dan terus bertahan di Kota Palembang ini. Lembaga bimbingan belajar yang berlandaskan Islami ini memang berbeda dengan lembaga bimbingan belajar lain, dengan adanya bimbingan akhlak dan motivasi serta pendidikan agama Islam untuk siswa, sehingga siswa akan cerdas secara intelektual maupun spiritual. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.